Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Maria Ulfah dengan NIM 2010115220002 dari kelas A1 Prodi Pendidikan Geografi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu lahan basah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai lahan basah. Sebelumnya apa sih lahan basah itu? Lahan basah atau wetland adalah wilayah daratan yang digenangi air atau memiliki kandungan air yang tinggi, baik permanen maupun musiman. Ekosistemnya mencakup rawa, danau, sungai, hutan mangrove, hutan gambut, hutan banjir, limpasan banjir, pesisir, sawah, hingga terumbu karang. Lahan ini bisa ada di perairan tawar, payau maupun asin. Proses pembentukannya bisa alami maupun buatan. Lahan basah memiliki peranan penting dalam kehidupan umat manusia. Ekosistemnya menyediakan air bersih, keanekaragaman hayati, pangan, berbagai material, mengendalikan banjir, menyimpan cadangan air tanah, dan mitigasi perubahan iklim. Lahan basah berdasarkan pembentukannya terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk alami dan bentuk buatan, seperti persawahan, tambak, kolam industri. Baik lahan basah alami maupun buatan, ternyata keberadaannya sangat penting bagi ekosistem dunia. Bahkan, penduduk di beberapa bagian dunia ini sangat bergantung pada lahan ini. Contohnya adalah masyarakat Asia yang sebagian besar hidupnya tergantung pada beras yang ditanam di lahan basah. Selanjutnya mengenai ciri-ciri lahan gambut. Yang pertama, ada gambut telah matang atau saprik. Kematangan gambut adalah tingkat pelapukan bahan organik yang menjadi komponen penyusun utama suatu lahan gambut. Kematangan ini juga sangat menentukan tingkat kesuburan, sehingga meningkatkan produktivitas lahan gambut. Itulah mengapa gambut yang telah matang atau saprik lebih subur dari gambut mentah atau hybrid. Untuk yang kedua, ada gambut mendapat luapan air sungai atau air payau. Karena lokasinya yang dekat dengan sungai atau daerah air payau, lahan gambut seringkali memperoleh sedimentasi dari dua perairan tersebut. Sedimentasi dari luapan air sungai atau laut inilah yang dapat membuat tanah gambut menjadi lebih subur. Selanjutnya, untuk ciri gambut itu ada terbentuk di atas lapisan tanah liat atau lumpur. Gambut yang berada di atas lapisan tanah liat atau lumpur juga cenderung lebih subur dari gambut jenis lainnya. Pasalnya, jenis ini mendapatkan limpahan mineral yang kaya unsur hara. Terakhir, merupakan jenis gambut dangkal. Gambut dangkal adalah yang memiliki ketebalan antara 50-100 cm. Gambut yang memiliki lapisan dangkal memiliki kesuburan yang lebih baik jika dibandingkan dengan gambut dalam. Di sekitar lahan gambut banyak ditumbuhi beberapa jenis tanaman, diantaranya pohon galam yang biasa digunakan untuk kayu bakar dan beberapa jenis tanaman lainnya seperti paku-pakuan dan ubi-ubian
yang tumbuh bersamaan di samping lahan gambut itu. Di sini bisa dilihat ada beberapa jenis tanaman yang tumbuh di sekitaran lahan gambut itu. Untuk pertama, yaitu ada terdapat tumbuhan paku-pakuan. Jenis lahan gambut yang pertama, lahan gambut dangkal. Lahan gambut dangkal memiliki ketebalan tanah gambut mulai dari 50 cm sampai dengan 100 cm. Tanah yang masih dangkal terbentuk dalam waktu yang relatif singkat, mulai dari 1 hingga 5 tahun. Untuk yang kedua, lahan gambut sedang. Lahan gambut sedang memiliki ketebalan tanah mulai dari 100 hingga 200 cm. Pada tingkat ini, tanah gambut terbentuk dalam waktu mulai dari 5 hingga 10 tahun. Kandungan karbon di dalamnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan lahan yang dangkal. Yang ketiga, lahan gambut dalam. Lahan gambut dalam memiliki ketebalan tanah mulai dari 200 hingga 300 cm. Pada tingkat ini, tanah gambut membutuhkan waktu setidaknya lebih dari 10 tahun. Yang keempat, mengenai jenis lahan gambut, yaitu lahan gambut sangat dalam. Ini memiliki ketebalan tanah lebih dari 300 cm. Tanah gambut yang sangat dalam bisa terbentuk dalam waktu yang sangat lama, setidaknya memerlukan waktu lebih dari 50 tahun. Kandungan karbon yang terdapat di dalamnya sangat tinggi, sehingga jika tanah gambut dikeringkan akan mengeluarkan emisi karbon yang sangat tinggi dan berbahaya untuk alam. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa gambar mengenai jenis tanaman yang biasa hidup di sekitaran lahan gambut. Salah satunya adalah pohon sagu atau yang biasa disebut orang Banjar yaitu rumbia. Untuk pemanfaatan lahan gambut itu sendiri, di sini pada lahan kali ini dapat dilihat bahwa pemanfaatan lahan gambut tidak hanya dijadikan sebagai tempat pertanian saja, melainkan bisa dimanfaatkan para petani sebagai tempat tambak ikan dan juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat perkebunan dengan ditanami beberapa jenis tanaman yang bisa dihasilkan selain itu. Contohnya saja seperti daun singkong, dan banyak lagi terdapat beberapa jenis tanaman yang hidup di sekitar lahan gambut itu. Contohnya seperti pohon galam yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kayu bakar. Ada juga pohon paku-pakuan dan lain-lain. Adapun jenis permasalahan yang biasa terdapat di lahan gambut, yaitu adanya pembukaan lahan yang dilakukan sebagian orang untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman. Pembakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Selatan sering terjadi akibat ulah manusia itu sendiri, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, adalah beberapa contohnya.
Pembukaan lahan ini biasanya diikuti pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Padahal, tanah gambut yang kering akan mudah sekali untuk terbakar jika terkena api. Untuk mencegah dan mengurangi kebakaran, pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk pembuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah. Akan tetapi, praktik penyiapan lahan dengan cara bakar masih terus berlanjut hingga saat ini, baik oleh masyarakat itu sendiri ataupun korporasi. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara dibakar adalah karena cara tersebut lebih mudah, membutuhkan biaya yang lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, cara membakar lahan justru bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut itu sendiri.